Relationships are powerful. It's what builds everything around us. And we want to be the place, we want to connect people and we don't want to judge what happens after. Let them figure out where they go. Balik lagi di Sisipan, sisi lain kehidupan. Jelas, setiap aplikasi di App Store pasti punya strategi untuk membuat kalian keranjingan yang bisa ngabisin waktu kalian sebanyak mungkin hanya untuk bermain aplikasi tersebut. Bahkan lebih dari ribuan aplikasi menggunakan artificial intelligence untuk memprediksi apa yang harus ditunjukkan kepada kalian agar tidak keluar dari aplikasi tersebut. Misalnya seperti TikTok, aplikasi ini membuat kalian tetap stay di layar dengan mempelajari selera kalian, sehingga TikTok dapat menampilkan lebih banyak video-video yang mungkin kalian ingin benar-benar lihat. Namun masalahnya Tinder ini adalah semakin tepat aplikasi dalam mencocokkan kedua calon pasangan, maka semakin sedikit uang yang mereka dapatkan. Lalu, mengapa ada fitur tambahan atau langganan bulanan? Tentu saja untuk mempermudah match. Tapi kan kembali lagi, jika match berhasil dan mereka benar-benar cocok, mereka akan menjalin hubungan bersama dan menghapus aplikasi ini. Tinder akan kehilangan 2 pelanggan. Lalu bagaimana cara Tinder bisa menghasilkan 6 triliun rupiah dalam setahun? Metode utamanya adalah dengan permainan dopamin. Jadi ketika pertama kali membuat profil, kalian akan disajikan dengan jumlah kecocokan yang sangat bagus. Kalian merasa hebat, keren, dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang bagus. Tentu ini menjadi pengalaman yang sangat positif terhadap sebuah aplikasi yang baru saja diinstal. Tapi sekali lagi, sebenarnya ini hanya sekedar memberikan kalian dopamin agar ketagihan. Aplikasi Tinder pertama kali diluncurkan pada 12 September 2012 dalam sebuah program inkubasi Palka Labs. Di balik ketenarannya ini ada beberapa nama penting yang berpengaruh dalam pengembangan aplikasi kencan online tersebut. Tinder dibangun di bawah naungan startup Hatch Lab yang didirikan oleh Sean Reed, Jonathan Badin, Justin Matin, Joe Munoz, Dinesh Murjani, dan Whitney Wolf. Dinamika kepemimpinan di Tinder ini pun tak menghalangi perkembangan Tinder. Pada tahun yang sama, perusahaan aplikasi kencan online ini mulai memperluas sumber pendapatannya dengan monetisasi. Perusahaan ini memunculkan layanan berbayar Tinder Plus. Tinder juga mulai melayangkan iklan berbayar dengan menggandeng perusahaan minuman beralkohol yakni Budweiser. Kesuksesan Tinder semakin melejit hingga berhasil mengakuisisi startup penyedia layanan pesan berbasis foto yang bernama Tepi. Disusul akuisisi kedua dilakukan Tinder terhadap Humin, sebuah perusahaan layanan manajemen kontak asal San Francisco. Perkembangan Tinder dengan peningkatan layanan berhasil membawa perusahaan ini memperoleh pendapatan sebesar 456 juta US dollar atau sekitar 6,76 triliun rupiah pada kuartal pertama di tahun 2022. Sempat terjadi perubahan penting di Tinder. Pada tahun 2014, Whitney Herd mengundurkan diri dari Tinder. Salah satu pendiri Tinder ini juga melayangkan tuntutan kepada perusahaan yang didirikannya tersebut atas tuduhan praktik pelecehan seksual yang dilakukan oleh co-founder Tinder lainnya, yaitu Justin Matin yang merupakan mantan kekasihnya. 1 tahun berikutnya, CEO Tinder, Sean Reed, juga mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Chris Payne. 1 dekade berlalu, Tinder sudah mencapai 500 miliar unduhan. Perusahaan ini masih memimpin pasar aplikasi kencan online di Amerika Serikat sebesar 32%. Awalnya, aplikasi ini dibuat hanya untuk mahasiswa. Sekarang malah menjadi hits di semua kalangan dan digunakan secara global di 190 negara dan 45 bahasa. Menargetkan aplikasi ini kepada pelajar adalah keputusan strategis yang dengan cepat menarik minat kaum milenial. Terhitung dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2022, ketika ada fitur premium, pendapatan tahunan pada tahun itu adalah sebesar 456 juta US dollar atau sekitar 6,76 triliun rupiah pada kuartal pertama di tahun 2022. Hingga hari ini, Tinder menjadi aplikasi kencan pertama yang paling banyak didownload di dunia. Relationships are powerful. It's what builds everything around us.
And we want to be the place, we want to connect people and we don't want to judge what happens after. Let them figure out where they go. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.